kalau di mata kuliah aku di kampus namanya supported decision making Gus. Jadi pengambilan keputusan yang disupport sama gini Gus. Aku pengen pakai rok mini manja kan. Terus misalnya orang bilang, "Wah, betis kamu gede banget tuh." gitu kan. Masa aku nggak peduli gue. Dan kayak misalnya aku dibilang pacarku kayak, "Girl, kamu tuh kayak anak tahun 90-an." Ya emang aku anak 90-an kayak, kayak anak 80-an. Gaya kamu tuh gini pakai kacamata, rambutnya rapi gini-gini. Celana jeans yang saya warna kuning ngejreng atau pink ngejreng gitu tuh kayaknya nggak aku banget deh. Glow like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallize, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't. Hey guys, hi girl. Ada Agus Ri lagi nih di sini. Hai Gus. Hai, semoga nggak pada bosen ya. Iya, semoga nggak pada bosen nih. Buat kalian yang udah ngikutin aku, pasti tahu banget di episode sebelumnya, di Blind Girls Talk sebelumnya, aku udah pernah ngobrol sama Agus Ri. Tapi just in case kalian lupa, ini dia sekarang tamu aku. Thank you so much, Gus, for coming to the show. Anytime. Hai, ya. Jadi dia namanya Agus Rigianti. Dia tuh, pokoknya cek deh episode sebelumnya ya. Aku sama Agus. Iya, harus banget. Jadi betul. Di situ aku ngobrol manja sama Agus Ri. Kalian bisa cek di description box atau di komentar. Itu ada linknya menuju episode sebelumnya. Tapi sekilas info lagi ya. Pokoknya Agus Ri ini tunanetra sama kayak aku. Total ya Gus ya? Yep. Total. Terus juga dia tuh tunanetranya sama kayak aku, bukan dari lahir. Tapi penyakitnya apa sih Gus? Kalau aku kan karena glaukoma. Nah, Agus Ri ini karena ablasio, mungkin kalian punya penyakit yang sama, bolehlah komen ya. Jadi grupis-grupisnya Agus Ri sebagai penderita ablasio. Terus juga Agus Ri ini sekarang masih nunggu untuk pemberangkatan ke Aussie ya Gus ya. Jadi Agus Ri salah satu penerima beasiswa Australia World Scholarship. Dia bakalan lanjut S2-nya di mana Gus? Kampusnya? Monash University, Melbourne. Nah, di Monash. Ini kebetulan banget di Melbourne emang tingkat coronanya tinggi ya. Jadi emang ini ya cukup menantang nih. Agus pilihnya ke Melbourne. Kalau ke Adelaide di sini emang free. Iya sih. Oh, di Monash. Jurusannya apa Gus? Master of Strategy Communication and Management. Komunikasi. Kenapa pilih gitu Gus? Kayaknya aduh pusing banget nih aku kalau misalnya ambil jurusan itu. Kenapa kamu pilih jurusan itu sebelum kita masuk ke pembicaraan? Oke, aku jurusan komunikasi itu penting karena aku sendiri masih komunikasinya masih belibet. Terus entah gampang atau enggak, mungkin kalau komunikasi kan ilmu yang bisa langsung diterapkan. Terus aku pengen berbagi ilmu ini juga untuk teman-teman disabilitas karena tidak terlalu rumit untuk mereka belajar, entah itu public speaking atau public relation atau yang terkait dengan komunikasi. Dan di situ juga kan ada belajar untuk ada IT dikit gitu ya. Jadinya aku Wah, keren banget guys. Aku aja nggak kepikiran banget ambil jurusan itu karena emang nggak tahu deh, aku mungkin takut mencoba hal-hal baru kayak gitu ya. Tapi keren banget. Mungkin teman-teman di rumah disabilitas juga bisa terinspirasi ya. Kayak Agus Ri ambil jurusan komunikasi tuh. Jadi emang bener ya Gus, ambil jurusan komunikasi tuh relate-nya ke public speaking, ke public relation gitu ya. Aku pikir kayak apakah mass media communication atau apa gitu. Menurut aku sih ada kaitannya sama public speaking juga sih itu. Oke. Keren. Mungkin kapan-kapan kita bakalan ngobrol nih Gus tentang jurusan-jurusan ya. Next time ya di episode berikutnya kali ini. Oke, sekarang ya kita di Blind Girls Talk yang kesekian, aku lupa episode keberapa. Kita bakalan ngebahas tentang self-determination dalam memilih pakaian Gus sebagai perempuan tunanetra. Oke? Yep. Oke, tapi sebelumnya ada true false question dulu nih Gus buat kamu. Jawab ya. Kayaknya Agus Ri seneng nih true false question. Kayak IELTS aja. Ayo bener. Oh iya, IELTS-nya Agus juga tinggi loh. Berapa Gus kemarin IELTS Gus?
Masih di bawah 9 kan, tenang aja. Ya iyalah, gila loh, 9 mah udah jadi examiner kali, udah jadi bule. Berapa? Ini ya, tinggi ya? Aja lah. Berapa Keren ya? 7,5. Lupa aku. Udah lama nggak sih? Keren. Jadi emang bisa tuh kalian belajar sama Agusri juga nih kalau mau belajar IELTS. Tanya tips and tricks nih ya. Gimana sih kok bisa IELTS-nya tinggi? Oke guys. Oke deh guys, kita lanjut ke girls. No. True false question, yeah. Oke, true false question yang sekarang adalah gampang sih. Aku yakin kamu bisa jawab. Ya guys ya. Apakah tunanetra itu semuanya sekolah di sekolah luar biasa? True or false? False. Ini gampang banget ya pertanyaannya. Kenapa guys? Sepengetahuan aku sih nggak semua sekolah di sekolah luar biasa. Jadi ada juga yang di sekolah reguler atau kuliah mungkin di perguruan tinggi yang umum juga. Bukan berarti SLB jelek ya, mungkin setiap individu punya preferensi masing-masing. Jadi kalau semua sekolah di SLB, pengetahuan aku false, enggak. False. Jadi emang nggak semuanya, apalagi mereka yang jadi tunanetranya setelah dewasa ya Gus. Nggak mungkin deh mereka tuh went to special school for the blind gitu, nggak mungkin kan. Nah jadi guys, semua tunanetra itu maksudnya tunanetra tuh nggak semuanya sekolahnya di SLB gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman itu ketemu tunanetra, mending nanyanya dulu sekolahnya di mana, di SMA mana gitu ya, nggak yang dulu sekolahnya di SLB mana, nggak langsung. Bukannya kita mendiskreditkan SLB, enggak, tapi cuma pengen ngasih tahu aja bahwa nggak semua tunet loh paham dengan sistem pendidikan SLB. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu tentang dunia SLB, jadinya kan salah kan Gus ya, karena kita nggak paham gitu tentang dunia SLB. Apalagi aku sama Agusri ini kan mualaf ya di dunia pertunetan gitu. Oh my god, maksudnya convert gitu, transisi dari awas ke tunet. Oke deh Gus, betul banget jawaban Agusri. Tepuk tangan dong pemirsa. Oke. Sekarang kita langsung masuk nih Gus ke self determination. Oke? Apa tuh self determination? Jelasin dulu dong. Oke, self determination tuh gampangnya penentuan diri. Jadi kita semua orang tuh ya pastinya punya hak ya, setiap manusia baik disabilitas ataupun bukan, kita punya hak kayak dignity of risk untuk menentukan hidup kita nih, untuk mengambil keputusan and stuff like that. Ya, kenapa pengen bahas ini? Karena disabilitas itu seringnya ya, aku bilang kata seringnya ya, aku nggak bilang semua nih. Kadang aku diprotes Gus di komen gitu kan, mengeneralisir. Enggak, aku pakai kata seringnya nih. Seringnya dianggap sebagai orang yang nggak capable dalam menentukan keputusannya Gus. Jadi self determination-nya itu dipertanyakan. Sebenarnya disabilitas itu atau cewek, khususnya cewek ya, kita kan cewek-cewek nih. Cewek-cewek tunet ini punya self determination gak sih dalam hidupnya gitu. Nah, tapi spesifik Gus, untuk episode ini aku bahasnya self determination dalam fashion atau memilih pakaian ya khususnya. Nah, kalau menurut Agusri sendiri, setuju nggak sama tadi pendapat yang mengatakan bahwa cewek tunet itu biasa nggak punya self determination? Biasanya ya Gus ya, biasanya. Cewek tunet nggak punya self determination tuh. Iya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Berarti salah ya Gus ya, yang mengatakan bahwa semua cewek tunet itu pasti nggak punya self determination, semua harus ditentukan sama orang tuanya, sama pacarnya, sama siapa. Enggak ya? Enggak dong. Kenapa tuh? Kamu punya pengalaman nggak tentang self determination dalam hal apapun deh? Contohnya aja, nggak spesifik ke fashion. Ada nggak yang kamu nyontohin, ini loh aku cewek tunet tapi aku punya loh self determination, penentuan diri gitu? Ada nggak? Kembali ke episode sebelumnya ya, jadi panjang kali lebar. Nah, itu mengambil keputusan lanjut studi tanpa bantuan dari orang tua, menurut aku itu keputusan besar yang aku ambil sendiri. Jadi ambil resikonya dan tanggung jawab atas keputusan itu menurut aku keputusan besar. Nah, apalagi urusan berpakaian harus diatur sama orang. Aduh, ya kalau cocok, kalau enggak, kalau semuanya kedengaran atau aku kayak gitu. Jadi
Bisa dibilang kita mah bukan cewek tunet yang apa-apa harus ditentukan oleh pihak lain ya Gus ya. Kita bisa menentukan jalan hidup kita sendiri, kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan. Tapi mungkin di luar sana ada juga kan cewek-cewek tunet yang masih istilahnya belum bisa speak up pendapatnya ataupun keinginannya atau keputusan yang mau dia ambil tuh harus bergantung ke orang, masih ada dong pastinya. Ada banget sih. Nah, ada. Iya betul. Tapi kalau misalkan kamu sendiri Gus, kamu sendiri itu berapa persen sih kamu membiarkan orang lain itu memutuskan hal di dalam hidup kamu? Istilahnya kamu membiarkan orang lain memutuskan itu tuh berapa persen? Atau kamu fully semua keputusan harus kamu ambil sendiri gitu? Berapa persen? Kalau di persentase, aku ini termasuk orang yang kayak bisa bilang keras kepala ya, pendirian aku termasuk yang terlalu keras mungkin. Jadi aku untuk mengambil keputusan itu 95%, sisanya 5% paling banyak orang. Menurut kamu ini gimana? Udah itu aja. Jadi nggak berani mendengarkan orang karena belum tentu orang ngerti dampaknya ke akunya. Gitu sih. Betul banget. Iya sih, aku juga kurang lebih sama lah Gus ya. Maksudnya dalam menentukan segala sesuatu itu pasti kita yang menentukan gitu. Tapi kalau misalkan kita nanya ke orang pun itu bukan berarti kita nggak self-determine dong. Tapi kita tuh lebih ke kayak minta support dari orang. Kan namanya kalau di mata kuliah aku di kampus namanya supportive decision making Gus. Jadi pengambilan keputusan yang disupport sama orang. Disupport itu dengan artian bahwa kita minta informasi, ya nggak sih? Kita minta pendapat, kita minta pertimbangan baik buruk, ya kan? Tapi lagi-lagi yang menentukan iya atau enggaknya adalah kita kan, iya nggak sih? Iya. Aku juga sama sih kayak 95%-an lah, atau 100% mungkin. Aku nggak suka aja sih kadang, kecuali kita membiarkan orang lain untuk membantu kita membuat keputusan itu ya Gus ya, itu beda cerita ya, iya nggak sih? Nah kalau pilih pakaian nih Gus, kamu gimana sih kalau memilih pakaian itu? Biasanya kalau mau pakai baju dulu deh, kalau pakai baju tuh apakah selalu nanya ke keluarga kamu atau ke siapa, atau udah aku tahu nih misalnya oke, pagi ini aku mau nampil di YouTube-nya Eka nih, appropriate-nya pakai pakaian apa ya gitu. Kamu kayak decide sendiri atau tanya ke orang? Kalau aku sih lebih ke terlalu pede sama diri aku ya. Jadi aku jarang untuk berpakaian hari ini atau berpakaian ke suatu acara aku mau pakai apa terus ditentuin orang tuh aku jarang banget. Jadi hari ini misalnya aku mau pakai warna biru-biru, oh itu keputusan aku sendiri. Nah kalau aku belinya, misalnya waktu beli itu merasa setiap orang yang selera fashionnya nggak jauh dari aku, jadi benar-benar tahu karakter aku, sukanya baju yang kayak apa, terus aku ikut, aku pegang modelnya, dijelasin setuju, ya berarti udah aku ambil itu. Sisanya sih aku urutin sendiri karena udah hafal ya. Terus pakai aja di hari-hari yang apa mau dipakai. Betul. Iya sih yang Agus sebutin tadi tuh guys ya, itu namanya supportive decision making. Maksudnya dia tetap dapat support dari orang lain in terms of misalnya belanja ke mall gitu ya, ke swalayan. Terus diliatin kamu sentuh ya kan, atau nggak mungkin nanya, oh ya ini warnanya apa, pasti pertama nanya dulu dong ya nggak sih, kayak mau beli pakaian mau beli itu kayak ini warnanya apa, terus kayak gitu-gitu itu wajar sih guys. Tapi balik lagi, apakah yang menentukan beli atau enggaknya itu tuh si Agusri bukan si orang lain, ya nggak sih Gus? Iya. Kau sama, aku gitu juga, tapi kadang aku orangnya kan ababil manja kan, jadi kayak suka ababil, tapi bukan berarti I let people maksudnya make decision for me, enggak gitu loh, cuman kayak pertimbangan aja, tapi akhirnya aku mau atau enggaknya, aku juga pernah dong kayak misalkan orang lain bilang, bisa gini Gus, aku pengen pakai rok mini manja kan, terus misalkan orang bilang, wah betis kamu gede banget tuh gitu kan, masa aku nggak peduli Gus. Kenapa? Karena aku ya itu cara aku pengen menunjukkan diri aku, maksudnya aku comfortable dengan rok mini itu. Aku udah pengen nih, istilahnya
udah pokoknya semangat banget nih. Oke, aku mau piknik nih, aku pakai rok ini, pakai baju pink-pinkan gitu kan. Maksudnya iya nggak sih, kita tetap pada pendirian. Aku nggak biarin orang, udah deh kamu pakai baju ini aja. Iya nggak sih Gus? Kamu pernah juga gitu nggak? Pernah kayak against apa yang orang lain bilang nggak? Pernah sih, kayak orang lain tuh bilang pakai ini aja deh kayaknya lebih pantas. Cuman kalau aku yang nggak pede, aku yang nggak nyaman, ya aku nggak pakai sih. Kayak rasanya tuh nggak nyaman aja gitu mau pergi, kayak risih gitu. Betul. Iya sih. Jadi mana yang bikin kita nyaman itu yang diambil ya Gus ya. Karena pernah banget kan waktu mau foto penting buat acara gitu. Aku dengerin orang dong, pakai ini aja sama bajunya ini aja. Begitu udah dijepret, jadi udah kekirim, diliatin orang-orang percayanya tuh, ih ini gaya apa norak banget. Gak mau dengerin orang lain. Betul. Iya sih. Iya, jadi pertama-tama mungkin persepsi kita bisa salah ya Gus ya, ketika kita megang sebuah fabrik gitu, maksudnya apa sih, kain-kain gitu kan. Kadang aku gila nih kayaknya imut-imut gitu ya kan, aku pengen ini nih, kayaknya ini enak nih, tapi mungkin orang yang secara penglihatan itu nganggap oh itu warnanya nggak cocok sama kulit kamu. Mungkin itu bisa terjadi juga ya Gus ya. Iya. Tinggal tapi balik lagi soal keputusan kita aja. Kalau kita percaya sama orang tersebut ya that's fine, tapi sekali lagi orang tersebut kan nggak nyuruh kita ngambil itu ya, mereka cuma ngasih pertimbangan aja, iya kan Gus? Iya. Paling bantu deskripsiin aja kan. Betul. Nah itu yang disebut supported decision making gitu. Itu keren banget sih. Maksudnya orang lain tuh tetap involve ya dalam pengambilan keputusan kita. Mereka tetap involve karena gimana pun kita tunet ya Gus ya. Kita nggak bisa lihat warnanya atau desainnya nanti kayak gimana, walaupun kita ngeraba mungkin ada detail-detail yang kita kelewat kayak gitu-gitu kan, dari motifnya atau apa. Tetap butuh lah ya bantuan mereka, ya nggak sih? Tapi yang ambil keputusan kita. Iya. Kemarin dulu lama banget gue sama temen di Elta juga kan. Dia tuh anaknya kan anti mainstream, bener-bener stylenya dia tuh keren banget, bisa pakai bajunya pokoknya sesuai yang dia mau ya, emang jreng, model gitu. Iya. Dia kan nggak dapet pujian dari orang-orang, dia heran dong. Mbak Agus nih yang dibilangnya stylish, padahal kan aku nggak pakai baju mahal ya, aku cuma memadukan warna, terus pengen pakai baju ini udah gitu aja. Cuman aku dibilang, ini fashionable banget ya. Maksud aku fashionable tuh nggak harus selalu yang barang pakaiannya branded, itu nggak harus. Cuman ya balik lagi namanya kita sama, meskipun tunet nggak terus pakai warnanya sembarangan, nggak kan? Iya. Betul. Ya lucu-lucuan waktu itu ada teman protes. Oh gitu, jadi kamu malah dibilang stylish gitu, dia yang orangnya sebetulnya selalu mencoba tampil perfect dalam fashion, malah nggak dipuji gitu ya. Dia ngomong tangan sama aku, jadi kita ada gebukan aja sih waktu itu. Iya. Seru juga sih, seru. Iya sih, emang kita tuh walaupun tunanetra, apalagi kita dulunya awas ya Gus ya, mungkin kita punya favorit style tersendiri yang akhirnya masih terngiang-ngiang di otak kita, walaupun mungkin ya out of that, bisa jadi dong out of that. Kayak misalnya aku dibilang pacarku kayak, girl kamu tuh kayak anak tahun 90-an, ya emang aku anak 90-an, kayak kayak anak 80-an, gaya kamu tuh gini, pakai kacamata, rambutnya rapi gini-gini deh. Iya, memang mungkin aku stuck di mode itu ya Gus. Gitu, tapi ya intinya aku punya referensi lah gitu, kira-kira oh iya deh kalau misalkan pakai celana kayak gini atasnya apa ya, bisa kita punya penentuan sendiri ya Gus ya, iya nggak sih? Kamu juga gitu kan? Iya dong. Tapi bener nggak sih kalau misalkan ngikutin style zaman sekarang tuh cukup challenging juga buat kamu sebagai cewek tunet? Kalau aku sih iya sih. Kalau kamu? Nah ini nih biasanya aku debat sama kalau pas belanja baju, pokoknya gitu lah, sama adik aku yang anak zaman now banget kan. Oke. Aku pakein baju atau celana unyu-unyu gitu dong. Aku kebayang. Oke. Gimana ceritanya? Kayak baju beginian misalnya ada bulu-bulunya. Kayak agak kebuka bikin meskipun panjang gitu kan. Iya. Ada juga celana jeans yang saya warna
kuning ngejreng atau pink ngejreng gitu tuh kayaknya nggak aku banget deh. Iya. Makanya, tapi kan kamu bisa say no kan? Maksudnya, no, aku nggak. Itu bukan aku banget kan, bisa dong, iya nggak sih? Iya. Bukan berarti kita oke aja. Sih, iya. Aku juga kadang ke mamaku gitu, ya nanya gitu, atau enggak ke pacar aku gitu, sekarang yang lagi ngehits tuh apa ya, atau sama Risma gitu kan, nanya sama, karena kan aku nggak punya adik cewek nih Gus, nggak kayak kamu gitu kan, aku nanya gitu ke Risma, yang lagi ngehits tuh apa sih gitu kan, jadi bisa jadi referensi. Cuman balik lagi kalau misalkan ke akunya nggak cocok ya, aku nggak bakalan take it juga, I'm gonna leave it gitu. At least kita tahu lah apa tren sekarang. Iya. Mungkin kalau ada warna atau modelnya yang agak cocok sama kita, ya udahlah sekali-kali. Betul banget. Yes.